chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan full review untuk Li-Ning Superlight Max 10 ya. Jadi udah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan dan saya akan men-sharingkan apa yang saya rasakan dari raket ini, feel, karakter, performanya secara lebih detail bagaimana. Buat kalian yang mungkin penasaran spek review spek dan detailnya seperti apa, nanti kalian bisa cek aja kolom deskripsi, saya sertakan di situ. Atau kalian pengen tahu first impressionnya gimana, bisa cek juga di kolom deskripsi ya. Nah kurang lebih sih ya gambarannya nggak akan terlalu jauh ya dengan first impressionnya ya. Cuma saya akan lebih mendetail ya untuk menjelaskan Superlight Max 10. Pada kesempatan kali ini juga saya akan sedikit menyinggung dengan versi sebelumnya yaitu Superlight Max 9 ya. Jadi kira-kira gimana perbedaan antara atau komparasi antara Superlight Max 10 ini dengan Superlight Max 9. Oke, langsung aja kita bahas Superlight Max 10-nya ya guys. Oke, jika dibandingkan dengan Superlight Max 9, kalau dari speknya sebenarnya yang memang tidak sama persis ya. Kalau di sini itu sebenarnya ada penurunan guys, ada penurunan dan ini sebenarnya agak sayang banget ya. Penurunannya adalah di tensionnya ya guys. Di Superlight Max 9 itu dia 30 lbs. Nah, di Superlight Max 10 ini kenapa dia menjadi 28 lbs? Kemarin ada yang mengatakan di komen, oh itu hanya salah tulis, sebenarnya 30 lbs. Tapi ada juga yang mengatakan bener kok itu 28 lbs. Dan kalau saya perhatikan memang di deskripsi di lapaknya ketika saya membuka di marketplace ini memang tertera 28 lbs. Jadi menurut saya ini lumayan disayangkan ya. Kenapa Li-Ning memberikan versi downgrade seperti itu ya guys. Itu tentu akan menjadi catatan yang menurut saya penting ya. Oke. Terlepas dari itu ya, feel yang saya rasakan memang beda jika dibandingkan dengan Superlight Max 9. Superlight Max 9 itu raketnya enak, nyaman digunakan, mudah adaptasinya cepat, kemudian karakternya itu lebih ke allround. Allroundnya itu lebih ke speed guys. Jadi buat pemula itu raketnya menurut saya recommended banget. Buat kalian yang mungkin jam terbangnya tinggi, yang tipikal permainnya allround itu masih oke juga, yang cenderung ke speed itu raketnya juga oke ya. Cuma kurangnya hanya satu aja, di power, generate powernya kurang berisi, kurang powerful, kurang padat. Nah, di Superlight Max 10 ini, ya bagusnya dia ada peningkatan ya. Meskipun tensionnya tadi dia turun, tapi ini dari segi powerful smash ya, atau generate powernya ini jauh lebih enak ya. Jadi untuk bermain power ini lebih enak, lebih berisi, lebih padat, lebih solid. Ya pokoknya ini lebih enak ya. Jadi ini ya buat kalian yang suka bermain power ini bisa memanjakan power kalian ya. Ini bisa mentransfer power kalian dengan baik ya. Dan ini kalau saya perhatikan ini lebih dengan melihat tensionnya yang tadi hanya 28 lbs ya. Menurut saya ini lebih ke pemain yang secara kelas itu masih pemula atau ya kelas hobis pemula. Atau yang intermediate juga bisa, tapi dengan tension yang hanya maksimal di 28 lbs aja ya. Meskipun ada juga kok yang mengatakan bahwa meskipun 28 lbs, tapi bisa ditarik plus 2. Tapi itu nanti kembali ke stringer kalian ya. Kalian perlu konsultasi terlebih dahulu ya, kira-kira raketnya bisa atau enggak. Meskipun bisa, tapi nanti ketika terjadi tanpa sengaja tabrakan, nah itu gimana kira-kira resikonya? Itu juga perlu menjadi pertimbangan buat kalian ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih perbandingannya SM9 dengan SM10 ya. Secara power ini lebih oke, cuma dia jadi agak berkurang dari segi swing speednya, jadi agak berkurang guys. Oke, untuk Superlight Max 10 ini kemarin saya dapatkan ketika kosongan ya, beratnya 83,5 gram, kemudian BP-nya 299. Secara berat dia naik, secara BP dia turun. Dan biasanya kecenderungan di raket Li-Ning hampir semuanya yang pernah saya review seperti itu. Berat pasti selalu naik ya, sementara BP-nya dia cenderung turun ya. Dan
feel yang saya rasakan kenapa dia lebih powerful jika dibandingkan dengan SM9, dan itu juga berpengaruh ya karena BP dan beratnya juga beda guys. Oke, seperti itu. Dan ini sudah tersetting seperti ini, senar dan terpasang overgrip. Overgripnya dari Li-Ning. Kalau menurut saya pribadi, overgrip dari Li-Ning ini lumayan gede juga ya. Jadi dengan settingan seperti ini, berat totalnya menjadi 93 sekian gram ya. Kemudian BP-nya dia turun dari 299 menjadi 293. Nah, faktor turunnya lumayan jauh itu karena overgripnya ini lumayan tebal menurut saya ya. Jadi kalau kalian tipikal pemain yang suka mempertahankan atau tidak pengen BP-nya terlalu berubah banyak, perhatikan di overgripnya ya guys. Oke, kemudian senarnya ini ya guys, pakai 166X boost ya. Menurut saya senarnya enak ya. Coba kita dengarkan hitting sound di raket ini guys. Tarikan 28 lbs ya. Nyaring tapi dia mendengungnya nggak lama guys, jadi ya kalau saya katakan ya hitting soundnya biasa aja, tapi ini untuk senarnya oke, revolusinya enak ya. Feel yang saya rasakan ketika dalam kondisi sudah seperti ini itu terasa agak beratnya tuh terasa di sini guys. Ini mungkin karena faktor overgripnya ya, dan sedikit berat dan agak berat kepala ya. Kemudian dari stiffness-nya ini medium flex ya. Tadi saya bilang ya, ini raketnya oke banget buat pemula yang suka bermain power. Nah, tentunya stiffness ini akan membantu banget memberikan dorongan ya. Jadi buat kalian yang pemain pemula tapi suka bermain power ya, biasanya kalau pemula kan ototnya belum jadi ya, secara power belum terbentuk dengan baik. Nah, stiffness dari raket ini akan ngebantu memberikan dorongan guys. Jadi ramah banget ya. Atau kalian suka bermain wrist, ini juga akan ngebantu banget ya. Kemudian untuk dari segi swing manuvernya, jika dibandingkan dengan SM9 ini tentu jauh lebih berat, tapi ini masih tergolong standar lah ya, masih tergolong standar ya. Dengan melihat BP dan beratnya yang segitu, ini masih bisa dikatakan ya ada enaknya guys. Kemudian untuk handling saya kurang suka ini karena overgripnya agak gede, tapi dari gripnya sendiri Li-Ning sudah oke ya, dia menawarkan G6, jadi itu lebih kecil dari G5. Dan setahu saya kebanyakan orang Indonesia itu lebih menyukai grip yang cenderung kecil ya, meskipun ada juga yang menyukai yang tebal, tapi nanti kembali ke settingan kalian masing-masing ya. Untuk gaya main seperti yang saya sampaikan tadi, lebih untuk pemain yang suka bermain power ya raketnya ya guys. Untuk cat, desain, dan finishingnya ini matte ya, dan untuk pilihan warnanya di Li-Ning itu menawarkan banyak banget, jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk desain nggak perlu diragukan lagi, Li-Ning termasuk salah satu brand yang memiliki desain yang bisa dikatakan bagus ya. Kombinasi warnanya itu oke ya, jadi ini oke. Nah, sejauh pemakaian apakah ada yang ngecip atau terluka atau lecet? Ini masih aman sejauh saya pakai ya, karena kemarin seingat saya jarang banget kok mengenai frame, jadi ini masih oke. Kemarin ngechip pun tidak ada bekas penchipnya, jadi ini masih bisa dikatakan bagus ya, meskipun Li-Ning itu kalau buat kalian yang mungkin belum tahu atau punya pengalaman, nanti tinggal setuju atau enggak ya. Kalau menurut saya di Li-Ning itu dia stikernya masih agak kurang nempel dengan baik. Jadi di beberapa serinya tuh stikernya bukan cat dasarnya ya, stikernya mudah mengelupas ya, menurut saya seperti itu. Dari segi soliditasnya oke, stabilitasnya juga menurut saya ini oke guys. Itu tadi untuk feel dan karakter dari raketnya. Sekarang saya akan sampaikan ke bagian performanya ya guys. Nah, untuk bagian performanya menurut saya untuk bermain power ini oke ya, generate powernya bagus, kemudian solid juga, stabilitasnya juga oke ya, terasa solid juga. Saya kasih nilai 9 ya. Untuk bermain power menurut saya ini tergolong enak juga ya, dengan BP dan berat yang diberikan, generate powernya mendukung banget buat bermain power. Kemudian untuk ngelop ini kemarin saya coba nggak susah, nggak terlalu effort juga, BP dan beratnya lumayan ngebantu banget ya, dan stiffness-nya juga ngebantu memberikan dorongan. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive saya kasih nilai 8 ya, meskipun tadi saya bilang ini masih tergolong enak, tapi masih kurang responsif menurut saya. Kemudian untuk defense ini enak ya, stiffness-nya ini ramah banget ya. Kita tinggal main wrist aja dan bisa memberikan dorongan ya. Saya kasih nilai 9 ya. Untuk drop shot feel-nya yang saya rasakan ini oke, dapat ya.
saya kasih nilai 9 juga. Kemudian untuk control flashing saya kasih nilai 8,5 ya. Karena ini raketnya agak terasa berat kepala dan agak terasa ngeflex, jadi kalau memang mencari yang lebih akurat ini feel-nya masih agak kurang menurut saya ya. Dan kesimpulannya untuk level pemain saya lebih menyarankan ini untuk ke level-level pemula. Buat kalian yang levelnya lebih ini lagi, kalau menurut saya kalian bisa ke sini guys, Li-Ning Combat Z8. Ini ada dua versi ya, versi 80 gram dengan versi 84 gram. Ya meskipun saya belum mencoba, tapi ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian karena tensionnya ini lebih tinggi ya guys. Kalau ini yang masih jadi pertanyaan buat saya, kenapa dia tensinya 28 lbs guys ya. Jadi sayang sekali Li-Ning, harusnya mereka kan seringnya kan main di 30 lbs ya, harusnya ya 30 lbs. Kenapa harus tensinya dibuat turun ya? Mungkin buat kalian yang tahu kenapa tensinya turun bisa tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin saya rasa review kita kali ini cukup sekian, dan ke depan nanti kita juga akan komparasikan dengan Combat Z8 ya, karena kemarin ada yang request ya. Meskipun kemarin di video video first impression kali ya, atau video ini kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini jika dikomparasikan secara spek adil, tapi kalau diperhatikan dari spek realnya ini agak kurang adil ya, karena secara berat dan PP kosongannya ini nggak sama persis. Tapi ya oke lah, besok ditunggu aja untuk reviewnya. Terima kasih kan sudah menonton. Jika kalian ada yang punya raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di bawah. Kira-kira raket ini oke apa enggak ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya.